warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, Rosi Ramadhani, Khairul Salah Selfie, Ibu. Sakila Melody Hafid. Ibu. Ya, sepertinya kita hadir semua. Ada yang tahu minggu lalu kita membahas tentang apa? Jaringan tumbuhan, Bu. Ya betul, kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Ada yang bisa nge-review materi tentang minggu kemarin? Jika ada, silahkan angkat tangannya. Ya, kepada Rosi dipersilahkan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang saling bekerja sama dan menentukan dan melakukan suatu fungsi tertentu. Sekian, Bu, dari saya, Bu. Sudah bagus, Rosi. Baiklah, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu, salah Ya, satu Sakila. jaringan tumbuhan itu jaringan pengangkut, Bu. Contohnya jaringan filem dan juga floem terdapat pada batang tumbuhan. Sekian, Bu. Bagus, Kila. Ada lagi? Ya, Selfie. Jaringan tumbuhan itu secara umum terbagi dua, yaitu jaringan primer dan juga jaringan sekunder. Jaringan dewasa. Bagus. Dari ketiga penjelasan itu tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Tidak ada, silakan angkat tangannya. Jika ada yang bisa, ibu kasih poin plus. Izin menyimpulkan, Bu. Silakan Rosi. Dari penjelasan teman-teman tadi bisa ditarik kesimpulan, yaitu jaringan adalah kumpulan dari sel yang saling bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu. Dan salah satu dari contoh jaringan tumbuhan yaitu jaringan pengangkut seperti xilem dan floem. Dan kalau secara garis besar, jaringan tumbuhan bisa dibedakan menjadi jaringan primer dan jaringan sekunder. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Rosi. Dan terima kasih atas partisipasi untuk jawabannya Sakila, Rosi, dan juga Selfie. Berarti udah paham semua kan? Baiklah, selanjutnya kita langsung saja lanjut ke materi pada hari ini, yaitu mengenai morfologi tumbuhan. Sebelumnya, di minggu lalu Ibu sudah berpesan kepada kalian untuk membaca materi tentang morfologi tumbuhan terlebih dahulu. Jadi harapkan kalian sudah ada beberapa landasan dan lebih memahami materi ini. Materi pada hari ini yaitu mengenai morfologi tumbuhan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu morfologi tumbuhan? Ya, pada Selfie, silakan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh dari tumbuhan. Bagus. Terima kasih Selfie. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu morfologi tumbuhan? Baiklah, jika tidak, morfologi tumbuhan yaitu gambaran bentuk tubuh bagian luar dari suatu organisme. Yaitu di sini kita mengamati tumbuhan. Struktur tumbuhan tingkat tinggi pada tumbuhan seperti gimnospermae dan juga amniospermae. Untuk morfologi tumbuhan, tingkat tinggi secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, di sini adakah yang bisa menjelaskan bagaimana struktur morfologi dari akar? Ya, kepada Rosi. Kalau morfologi dari akar, kalau kita lihat dari bagian bawah itu ada tudung akar, terus rambut-rambut akar, ada leher akar, sama pangkal akar. Itu tuh secara garis Secara besar. umumnya ya. Terima kasih Rosi. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, Sakila, silakan. Akar itu terbagi menjadi dua jenis, Bu. Ada akar tunggang dan juga akar serabut. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu akar tunggang dan akar serabut? Sakila bisa menjelaskannya?
Menurut pengetahuan saya, akar tunggang itu akar yang tumbuh satu tapi dia tuh besar Bu. Sedangkan akar serabut itu dia kecil tapi lebih banyak. Terima kasih Sakila. Untuk tumbuhan terbagi menjadi 4, yaitu akar, batang, daun, dan juga bunga. Kali ini kita hanya memfokuskan pada akar saja. Jadi, pada akar itu memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi secara umum dan juga akar yang terspesialisasi. Fungsi akar secara umum yaitu untuk mengangkut zat hara dari dalam tanah dan menyalurkan ke seluruh tumbuhan. Ada yang tahu fungsi dari akar terspesialisasi? Ya, Selfie silahkan. Akar terspesialisasi adalah akar yang mempunyai fungsi khusus. Contohnya yaitu akar fotosintesis dan juga akar penyokong. Baiklah, benar. Karena sepertinya kalian sudah paham mengenai konsep akar, kita langsung saja untuk melihat bagaimana akar terspesialisasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Siapkan buku kalian dan kita akan menuju lokasinya. Baik Bu. Baiklah anak-anak, ini merupakan tanaman Ficus benjamina atau yang biasa kita kenal dengan pohon beringin. Ini merupakan salah satu contoh dari akar yang terspesialisasi. Fungsi akar terspesialisasi yaitu untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contohnya selain akar beringin, ada yang tahu apa? Ya, silakan masih. Akar anggrek. Nah, betul, bagus sekali. Baiklah, silakan di sini duduk. Baiklah anak-anak, ini merupakan contoh akar udara dari tumbuhan Ficus benjamina atau pohon beringin. Di sini kalian ibu harapkan untuk dapat mengamati morfologi dari akar ini. Jadi kalian boleh berpencar dan menulis apa saja yang kalian dapat. Pada sesi ini, siswa diberikan waktu untuk melakukan pengamatan mengenai morfologi akar yang termodifikasi. Di sini mereka mengamati akar beringin. Baiklah anak-anak, waktu pengamatan sudah selesai. Mari berkumpul kembali. Anak, bagaimana? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan Bu. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran morfologi tumbuhan yaitu secara umum akar terbagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Ternyata ada juga akar termodifikasi atau akar terspesialisasi, yaitu akar yang dapat berubah bentuk karena fungsinya yang berbeda dengan fungsi asal atau karena cara-cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, di sini contoh akar termodifikasi yaitu ada akar tunjang, akar udara, dan lain-lain. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Kira-kira apa ya fungsi umum akar? Jadi, tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Selain itu, akar juga berguna untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu fungsi akar termodifikasi atau terspesialisasi yaitu di sini kita mengamati akar gantung yang dimana berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Saja pembelajaran pada hari ini, jadi harapkan untuk minggu depan kalian membuat tugas rumah, yaitu membuat gambar morfologi dari akar yang terspesialisasi dan bagian-bagiannya, dan kemudian juga fungsinya. Minggu depan kumpulkan ya. Terima kasih juga atas partisipasi dari kalian. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.